Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat mengurus berkas bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Sejumlah warga bahkan nekat memanjat pagar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten. Ratusan warga rela berdesakan sejak pagi hari untuk mengurus berkas stimulus modal usaha bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp2.400.000. Kurangnya persiapan dari petugas membuat ratusan warga harus berdesakan hingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Petugas pun kewalahan melayani banyaknya warga yang datang untuk menyerahkan berkas. Khawatir tidak mendapatkan nomor antrean, sejumlah warga bahkan nekat memanjat pagar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten. Pengantar, kita sih tadi pengantar RT, RW, sama kakak, terus foto jenis usahanya, udah itu aja. Untuk hari ini pengajuan aja apa langsung pencairan, Bang? Pengajuan. Tadi Bang banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, Abang sendiri khawatir nggak Bang dengan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Bang? Ya kalau dibilang khawatir mau khawatir, tapi Bang kondisi kayak gini kan nggak bisa terurai kan. Kita nggak bisa nyalain istilahnya, ini memang kondisinya hari ini seperti ini, bagaimana lagi? Antrean warga bahkan mengular hingga keluar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Elemen buruh dan mahasiswa berencana akan menggelar unjuk rasa di 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin 20 Oktober besok. Mereka mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Jelang 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin 20 Oktober besok, pemerintah disibukkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan DPR RI ke Presiden untuk ditandatangani. Namun pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan mendapat pujian, justru mendapat protes dari buruh dan mahasiswa. Mereka meminta Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Aksi protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini berujung ricuh dan perusakan fasilitas umum, seperti halte Transjakarta dan pos polisi. Presiden Joko Widodo pun menanggapi hal ini dengan tegas, meminta pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Sebelumnya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai interupsi. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Dan puncaknya, fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout di tengah sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah. Rancangan undang-undang ini, kalau teman-teman baca, itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Melalui Aji Samsudin, DPR pun memastikan siap bertanggung jawab atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya atas nama pribadi, tentunya juga 9 partai dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sependapat, tapi percayakanlah kepada kami bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan negara menegakkan aturan secara proporsional dan menegakkan itu untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, massa dari elemen buruh dan mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 20 Oktober besok. Di 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, massa menuntut untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Untuk mengulas pencapaian dan catatan 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin, sudah bergabung bersama kami politikus Partai Golkar Misbahkun, dan sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Alisera menginformasikan dapat bergabung namun hingga kini tidak bisa dihubungi. Kita sahabat terlebih dahulu Pak Misbahkun, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Misbahkun. Kita tahu Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah memasuki 1 tahun usia pemerintahannya di periode ini, dan kita tahu program-programnya banyak yang sudah berjalan, diantaranya pembangunan infrastruktur dan juga menyederhanakan birokrasi. Adapun yang masih kontroversial yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Tanggapan Anda seperti apa Pak Misbahkun? 1 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi periode kedua bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin ini menghadapi tantangan yang tidak mudah dan sangat berat, karena kita menghadapi pandemi, dan pandemi COVID-19 ini tidak cuma dihadapi oleh bangsa Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Dan tidak ada siapapun yang punya pengalaman menghadapi situasi krisis akibat pandemi. Karena ini pertama kali terjadi dalam peradaban manusia. Tapi dengan segala kepemimpinan, dengan segala kemampuan mengkoordinasikan, Pak Jokowi ingin bangsa Indonesia ini bergotong royong bersama-sama mengatasi situasi sulit ini. Kalau kita bersama-sama bergotong royong, sesulit apapun akan menjadi lebih mudah, dan seberat apapun akan menjadi lebih ringan. Dan yang utama adalah pemerintah fokus dan serius berusaha menangani akibat dari pandemi 19 ini. Baik itu di sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sebagainya. Dan pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk itu. Begitu pandemi itu mulai masuk di Indonesia di bulan Maret, tanggal 31 Maret, Presiden sudah membuat perpu mengenai penanganan COVID dan bagaimana stabilitas sektor keuangannya. Karena pemerintah kemudian dengan perpu itu pemerintah mempunyai dasar dan mempunyai landasan hukum untuk mengambil langkah-langkah kedaruratan, baik itu berkaitan dengan anggaran negara, yaitu APBN 2020, yang pada saat disusun itu belum menghadapi pandemi, kemudian dilakukan realokasi dan refocusing. Berikutnya, pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasionalnya melalui program PEN. Dan ini menjadi upaya serius yang sungguh-sungguh dari pemerintah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan dan kemudian dampak dari masalah pandemi itu di sektor ekonomi, sektor sosial. Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang sangat besar sekali di sektor sosial untuk memberikan bantalan kepada masyarakat, baik itu di sektor PKH, bagaimana masyarakat yang kena PHK dengan kartu prakerja, dan bagaimana kemudian bantuan-bantuan pangan, bantuan sosial, BLT, termasuk bantuan penghasilan bagi masyarakat yang terkena dampak, bagi mereka yang bergaji di kisaran 5 juta, itu digelontorkan oleh pemerintah. Termasuk memberikan bantuan subsidi listrik gratis untuk 450 dan sebagian dari 900 watt. Ini adalah upaya yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Pemerintah sangat serius menangani ini. Baik, kalau dari pemulihan ekonomi sudah disiapkan secara matang, kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini masih menjadi polemik seperti apa, Pak Misbahkun? Begini, polemik ini karena masyarakat baru menyadari sepenuhnya bahwa undang-undang ini adalah sangat struktural. Pak Jokowi ini kan dikenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai ide-ide besar, dan kemudian hambatan-hambatan itu sangat struktural. Dari siapa? Dari sisi regulasi. Periode pertama Pak Jokowi ada 16 paket ekonomi yang diluncurkan, dan semuanya menghadapi sebuah benturan-benturan tumpang tindih aturan. Dan ini sering disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato-pidato beliau, baik itu di masyarakat, di sidang kabinet, maupun dari seluruh stakeholder bangsa. Dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan. Beliau merasa bahwa kesabaran beliau habis karena tumpang tindih aturan ini. Beliau ingin melakukan akselerasi, sementara bangsa besar Indonesia ini adalah bangsa yang harus ditujukan kepada sebuah pencapaian yang besar, yaitu sebagai masyarakat Indonesia yang maju. Beliau membangun infrastruktur yang luar biasa, membangun konektivitas dari kota ke kota dengan infrastruktur yang luar biasa masif.
Hambatannya banyak. Keluhan yang disampaikan oleh investor asing maupun investor dalam negeri mengenai bagaimana perizinan itu berlangsung. Begitu rumitnya. Nah, ini dirasakan sekali oleh Pak Jokowi. Dalam awal periode beliau yang kedua, maka beliau mempunyai ide mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini. Namanya Cipta Kerja, tetapi di sana ada 11 klaster. 11 klaster itu sangat menyeluruh, komprehensif, dan pembahasannya menggunakan mekanisme Omnibus Law. Nah, inilah yang ingin diselesaikan oleh sebuah upaya perubahan struktural. Kalau di periode pertama, itu Pak Jokowi terkenal dengan perubahan struktural yaitu tax amnesty, maka di periode kedua ini ada 81 undang-undang yang ingin beliau rangkum perubahannya dalam sebuah sistem Omnibus Law. Tapi Pak Misbakun inilah nyatanya yang kemudian masyarakat harus secara spesifik mempelajari dan detail. Jangan hanya kemudian membaca sesuatu dari berita yang kemudian secara detail tidak menjelaskan mengapa Omnibus Law ini. Indonesia sebagai negara middle income harus lari dari jebakan middle income trap, dan ini harus disiapkan infrastrukturnya. Baik, tapi nyatanya yang paling utama. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menuai kritik, begitu dianggap tidak pro kepada masyarakat, kepada terutama kaum buruh, begitu. Ini justru mementingkan investasi. Bagaimana pemerintah menjawab itu? Ini, investasi adalah sebuah keinginan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian hambatan-hambatan di sektor investasi ingin diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian ada komplain, ada keluhan, ada protes dari sebagian. Saya mengatakan sebagian karena ada serikat pekerja, beberapa serikat pekerja yang memberikan dukungan kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk dioperasionalkan dan dilaksanakan sesuai dengan konsep dan rumusan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini. Sebagian menggantikan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di sana contoh ada protes, ada konsep-konsep yang mereka pertanyakan. Karena apa? Selama ini juga ada komplain dari pengusaha. Kalau tadi disampaikan ada komplain dari para pekerja, dari para buruh, tentunya juga ada komplain dari para pengusaha. Pengusaha merasakan bahwa kompensasi misalnya 32 kali gaji untuk PHK, itu kan sesuatu yang sangat berat. Dan kemudian bagaimana ini menjadi rasional? Kita bisa membuat undang-undang yang isinya sangat menguntungkan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Menguntungkan satu pihak, tapi tidak dilaksanakan. Buat apa? Ya, kita harus bisa membuat aturan dan regulasi pada tingkat legislasi primer, pada tingkatan undang-undang, yang isinya itu rasional untuk dilaksanakan. Tidak memberatkan satu pihak, tapi juga tidak terlalu meringankan satu pihak, tapi rasional. Baik, kalau rasional ini masih dianggap masih mementingkan investasi daripada kesejahteraan buruh, seperti apa, Pak? Ini, yang kita butuhkan saat ini adalah setiap tahun 2,7 juta. Setiap tahun itu para pencari kerja di Indonesia. Bagaimana kemudian secara jangka panjang 2,7 juta itu tercipta lapangan pekerjaan baru bagi para pencari tenaga kerja ini. Apalagi kemudian kualitas SDM kita makin meningkat, kualitas pendidikan kita makin bagus, terus apakah kemudian 2,7 juta ini bagaimana mereka disalurkan ke pasar tenaga kerja? Tentunya yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan begitu adalah investasi. Baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing. Lah, bagaimana kemudian investasi menjadi menarik? Itu. Tentunya ini kan harus diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak sepenuhnya kalau dibaca secara keseluruhan, tidak sepenuhnya pemerintah hanya memikirkan sektor investasi. Banyak sektor-sektor lain yang dipikirkan oleh pemerintah. Yang utama adalah harus dibaca narasi besarnya. Bahwa bangsa Indonesia ini harus melakukan transformasi. Momentum adanya COVID ini harus dijadikan momentum yang terbaik untuk kita melakukan restrukturisasi dan perubahan yang struktural di dalam undang-undang kita. Karena apa? Setelah ini kita harus bersaing kembali, baik secara regional maupun global, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia ini di dalam percaturan dunia. Baik. Ingat, saat ini Indonesia itu sudah masuk dalam G20 peringkat ke-15.
Di tingkat regional, investor asing kita bersaing di negara-negara ASEAN dengan Vietnam. Dulu kita bersaing dengan siapa? Thailand, Malaysia. Sekarang kenapa kita bersaing dengan Vietnam? Bahkan masuk pendatang baru setingkat Kamboja dan Laos. Tentunya kan kita tidak mungkin. Apalagi Indonesia ini adalah negara terbesar di ASEAN. PDB ASEAN ini 50% lebih itu berasal dari Indonesia. Baik. Pak Misbakun, ini berhasil atau tidaknya pemerintahan di 1 tahun Jokowi Amin ini tentunya kita lihat dari tingkat kepuasan masyarakat begitu. Survei dari Indikator Politik Indonesia 55% masyarakat menilai kondisi ekonomi tanah air saat ini buruk begitu. Buruknya ekonomi Indonesia mulai terjadi Mei 2020 saat virus COVID-19 melanda Indonesia. Gini, apa yang disampaikan oleh survei itu kan adalah sebuah sinyal bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki sektor ekonomi. Untuk memperbaiki sektor. Tentu masyarakat juga harus sadar sepenuhnya bahwa ekonomi yang terpapar akibat pandemi ini kan adalah efek lanjutan dari COVID-19. Bayangkan, ekonomi kita tiba-tiba sedang dalam situasi berjalan dengan sangat baik, usaha berjalan sangat baik, tiba-tiba datang pandemi di mana ada PSBB, ada istilah pembatasan sosial dalam skala besar, masyarakat tidak boleh keluar, ada social distancing, ada physical distancing, itu yang membuat aktivitas ekonomi kita terbatasi. Baik. Lahirlah new normal. Lah, bagaimana kemudian mengantisipasi kegiatan ekonomi dalam new normal ini? Pasti kita harus mengantisipasinya dan menyiapkan protokolnya. Baik. Bagaimana protokol kesehatan berjalan dan ekonomi juga tetap berjalan. Pak Misbakun, kita lihat pandangan dari Ibu Eni Srihartati dari Indef. Ibu melihat 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin ini apa catatan pentingnya? Iya Mbak, jadi kalau kita bandingkan dengan periode pertama 5 tahun yang lalu, memang tanpa pandemi pun memang perekonomian kita 5 tahun terakhir mulai menunjukkan penurunan. Jadi kalau kita lihat 2018 ke 2019 atau bahkan dari mulai 2018 ya, kita menghadapi yang namanya stagnasi pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah berkali-kali mentargetkan pertumbuhan di atas 5,1%, tapi selalu direvisi. Dan terakhir juga di 2019 sebelum pandemi, kita targetnya waktu itu 5,4, direvisi menjadi 5,3, lalu direvisi lagi menjadi 5,1. Toh akhirnya juga hanya berada di 5, sekian gitu kan, di bawah 5,1% gitu. Itu yang pertama secara makro. Nah, secara sektoral ini pertumbuhan ekonomi yang paling mempunyai prime mover terhadap pertumbuhan ekonomi itu sektor-sektor real, terutama sektor industri. Kita terus-menerus mengalami yang namanya deindustrialisasi yang luar biasa. Jadi 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan industri kita atau sektor industri manufaktur kita hanya di kisaran 4,5%. Nah, begitu pandemi semakin parah, kemarin minusnya lebih dari 5% gitu. Nah, sehingga sebenarnya memang sebelum pandemi pun ini perekonomian ya tidak hanya Indonesia sebenarnya, seluruh perekonomian dunia kan memang menghadapi penurunan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan global pun kan juga 2-3 kali direvisi oleh berbagai macam lembaga internasional gitu. Nah, sehingga memang di tengah kita menghadapi problem ekonomi, terutama ekonomi di sektor real, datanglah pandemi gitu. Nah, sehingga ini yang semakin memperburuk karena kita masih ingat betul sebelum pandemi 2019 kita sangat tertekan diwarnai dengan adanya trade war, ya, perang dagang antara Amerika dan China, sehingga ini juga punya dampak langsung terhadap ekonomi kita gitu. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa, ada informasi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin genap berjalan setahun besok. Ya, banyaknya pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dan tantangan ekonomi yang berat ke depannya setelah dihadang pandemi corona. Bagaimana pandangan rakyat terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf selama 1 tahun memimpin Indonesia? Berikut informasinya. Setahun sudah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin berjalan. Banyak hal terjadi,
Namun tantangan berat justru datang dari pandemi COVID-19 menerpa Indonesia yang berpengaruh besar kepada ekonomi tanah air. Usai pelantikan di awal pemerintahan jilid keduanya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan 5 program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 5 tahun. Yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Namun ketika pandemi COVID-19 menerpa pada Maret tahun ini, program prioritas terganggu karena fokus pemerintahan beralih untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dari sisi ekonomi, kebijakan-kebijakan yang semula fokus kepada pengembangan, kini beralih kepada langkah-langkah menyelamatkan ekonomi tanah air. Apalagi ancaman resesi kian nyata dan sudah diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut ekonom senior Indef Eni Sri Hartarti, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi Ma'ruf dalam setahun terakhir. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai, selama setahun bekerja di Kabinet Indonesia Maju, kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf sangat mementingkan rakyat. Dan setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat. Sedangkan menurut sejumlah masyarakat, pandemi COVID-19 merusak ekonomi berbagai kalangan. Rakyat berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah pemulihan ekonomi yang tepat. Bahan pangan sih nggak ada yang naik sih, biasa-biasa aja harga bahan pangan, nggak ada kenaikan. Ya walaupun barang pangan nggak ada kenaikan, tapi kalau jualannya merosot jauh kan pendapatan ya otomatis berkurang gitu. Ya, mudah-mudahan aja pemerintah bisa ngatasin ya. Pemerintah biar kita hidup kayak seperti sedia kala gitu. Kayak kemarin-kemarin lagi gitu ya. Ini dengan pandemik ya tentunya drastis menurun banget gitu. Ditambah situasi saat ini pekerjaan memang juga sulit. Bahkan yang kerja pun kebanyakan yang dirumahkan gitu. Tapi menyikapi dari sebelum pandemik, ya memang juga tidak terlalu meningkat juga gitu. Yang jelas saat ini kalau menurut saya sih lebih sangat menurun gitu aja. Sangat menurun. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, masyarakat berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang membangkitkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Ibu Eni, lalu pertanyaannya apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk penyelamatan ekonomi begitu, untuk pemulihan ekonomi yang diambil saat ini sudah tepat? Namun jawabannya usai jeda berikut, kita akan jeda sejenak.